Kadang kita berdoa minta kemudahan, tapi yang datang justru ujian. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak kisah dari UAH yang mengalami langsung. Sebelum kita kupas jawabannya, klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan yang bikin hati lebih tenang. Karena itu ujian datang untuk mengoptimalkan dulu kemampuan kita, sehingga ketika itu diberi, telah siap kita menggunakannya. Itu asalnya. Jadi ketika Anda mengalami ujian, itu hasil doa Anda. Anda sendiri yang minta. Itu produk doa. Ya Allah, saya ingin begini. Datang ujian. Kenapa mesti saya ya Allah? Kan kamu tadi yang minta. Jadi pahami, ujian itu sebagai jembatan menuju jawaban doa kita. Begitu kita minta ada masalah, segera bersyukur. Alhamdulillah, tandanya doa akan segera dijawab. Ya Allah, saya ingin berkhidmat untuk Al-Quran. Saya mencintai Quran, ya Allah. Ikhtiar saya. Saya pengen lulus, ya Allah, di kampus yang bisa mengajarkan saya Quran. Fikih dengan baik. Ikut kita daurah dari Madinah. Bahkan sejak kelas 2 SMA, saya belajar kurikulumnya itu. Begitu lulus, langsung dikasih rekomendasi oleh orang yang di Timur Tengah, ada tanda tangannya, langsung diterima. Tiba-tiba, begitu sudah disampaikan, siap di ACC, udah tanda tangan, boom, bom Bali terjadi. Dan kita berdoa pada Allah, semoga tidak pernah terjadi yang demikian. Hati-hati ya, kalau aliran mengajak pada yang tidak benar, segera tinggalkan. Ya, dulu pernah ada di Sarinah, di Jalan Tamrin itu bom meledak, buar. Saya di Lampung itu, Ustaz ditanya, dia mengacungkan tangan Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kembali lagi, bom meledak. Alih-alih ke Madinah, ke Ciputat. Madinah Ciputat. Coba lihat bagaimana Allah menyiapkan sesuai jawaban doa. Apakah kecewa? Tidak. Gelisah? Tidak. Kita nikmati aja, terima kasih ya Allah. Diantarkan ke Ciputat. Ternyata ada kurikulum baru, cabang dari Al-Azhar kurikulumnya, namanya Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Di situ yang ngajarnya yang Arabnya, yang muftinya, konstruksi hukumnya. Sebelum berangkat saya disiapkan dulu. Tiba-tiba setelah 2 tahun semester 5, saya ngambil semester pendek. Tinggal 1 bagian lagi selesai saya. Ditelepon. Ustaz Adi, ini ada kuota ke Libya 2 orang. Tolong carikan. Siap, saya cari. Begitu saya carikan, ketemu 1. Saya bilang, Ustadz, dulu namanya Ustadz Iyad Mulyana. Ustadz cuma ada 1. Kenapa nggak Ananda yang temani saja ke sana? Sudah, saya berangkat. Niat mematuhi guru. Berangkat saya. Matuhi kiai, kita berangkat. Bismillah. Nyampe ke sana, oh ini yang saya cari. Di kampus itulah ternyata alhamdulillah yang kuliah hanya tulabul ilmi, duat saja, calon ulama saja. Belajarnya terukur di absen, bolos 3 kali langsung pulang. Kalau nyontek ketahuan pasti 100% rekornya. Langsung 2 jam diberikan persiapan untuk pulang, kemas-kemas barang, dikawal oleh bagian imigrasi ke bandara, dikasih catatan di dekat pasportnya, orang ini nyontek nggak boleh kembali. Harap-harap ke Madinah, berangkatnya ke Tripoli. Ternyata mazhab pertama di Madinah itu kan Maliki. Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah. Mazhabnya Maliki, Darul Hijrah. Saya diantarkan ke tempat pertama mazhab Maliki itu berada. Sekarang menyebarnya di mana? Afrika Utara, di Tripoli, Libya, mazhabnya Maliki. Maka berangkat ke sana, ngaji tafsir, kemudian ke Kairo, ke Syekh Tantawi, Jauhari. Belajar tafsir, ngambil tafsir Al-Wasit, belajar di Bu'oth, dapat hadiah kitab tafsir Al-Wasit, dapat mazhab Syafi'i. Belajar dengan Syekh Wahbah Zuhaili, lalu ngambil Maliki, ngambil Syafi'i, ternyata dari situ diberangkatkan juga ke Saudi. Akhirnya kita ke Ummul Qura, kita kunjungi Madinah, dapat Hambali. Pulang-pulang ketemu teman-teman dari Asia Selatan, India, Pakistan, ya kan? IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ya. Ternyata itu apa? Hanafi. Jadi kita berharap 1 mazhab, Allah antarkan 4 mazhab. Karena kebutuhan rakyatmu, kebutuhan masyarakat umatmu di Indonesia bukan 1-2 mazhab, 4 mazhab. Disitulah kita belajar, oh ternyata alumni kita itu luar biasa. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Libya, ada yang ke Maroko, ada yang ke Tunis. Pulang-pulang menyebar. Yang dari Madinah pulang ke Surabaya, baca bismillahnya karena Hambali disirkan, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pulang kemudian dari Mesir, baca bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pulang dari Libya, dari Tunis, yang dari Asia Selatan, itu Maliki dan Hanafi, bismillahnya tidak dibaca, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah dicek, Allahu Akbar. Ternyata cara baca bismillah dipelajari 4 mazhab, ada 4 cara. Kurang lebih ada yang menghitung 70 hadis, caranya ada 4. Bisa dibaca keras jahar, bisa disirkan silent, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama bismillah jahar, selanjutnya nggak dibaca. Seperti Imam Madinah yang kemarin bacakan di Istiqlal. 4 cara. Kalau
Kalau tidak belajar itu masalah.